Ya, jadi memang satu hal yang perlu disyukuri juga adalah bagaimana antusiasme publik itu cukup terjaga. Kita bisa melihat tema debat kemarin itu kan sebetulnya cukup elit ya, soal hubungan internasional, geopolitik, pertahanan itu kan bukan sesuatu yang bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tapi dengan tema yang cukup kompleks pun ternyata antusiasme masyarakat masih cukup tinggi di kisaran 63%. Ini memang agak sedikit menurun dibandingkan dengan debat kedua kemarin ya, di kisaran 65%. Tapi ini lebih baik daripada antusiasme di debat pertama yang di bawah 50%. Jadi kita masih bisa melihat ada tren positif yang bisa jadi modal untuk nanti debat keempat dan kelima. Terkait dengan penilaian masyarakat ke tiap capres ini memang ada dinamika yang sedikit berbeda dibandingkan dengan pada debat pertama. Debat ketiga saat ini itu penilaian masyarakat ke Pak Ganjar dan Pak Anies relatif kurang lebih sama, itu datanya. Yang di luar ekspektasi justru penilaian masyarakat terhadap Pak Prabowo yang justru mengalami sedikit penurunan. Nah ini yang jadi dinamika karena pada saat debat pertama Pak Prabowo itu relatif dinilai lebih unggul lah dibandingkan dengan beberapa calon yang lain. Ya, jadi untuk menilai performa dari tiap capres ketika debat, kita coba tanyakan kepada responden jajak pendapat 3 aspek. Aspek pertama adalah bagaimana calon presiden itu menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah bagaimana calon presiden itu bisa menguasai materi yang ditanyakan. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penampilan, jadi termasuk sikap, kemudian pakaian, ekspresi yang ditampilkan ketika debat berlangsung. Nah, kalau kita coba bedah setiap calon presiden, nilai yang diberikan oleh masyarakat nih ke Pak Ganjar dan Pak Anies itu sama dengan sebelumnya ya. Jadi relatif seimbang. Misalnya dalam aspek penampilan, kedua calon presiden ini dinilai cukup baik di angka 7,9, 7,8. Begitu juga dengan kedua aspek lain soal menjawab pertanyaan dan juga penguasaan materi, tema itu juga relatif tinggi di kisaran 7 nilainya. Nah, memang yang dinilai perlu banyak koreksi justru di Pak Prabowo gitu di situ. Memang di satu sisi terkait dengan penampilan itu nilainya cukup ya 7,1. Tapi memang soal penguasaan permasalahan dan juga bagaimana cara beliau menjawab pertanyaan itu dinilai relatif lebih rendah dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Nah ini juga jadi tren yang menarik ini karena pada debat pertama justru Pak Prabowo itu mendapatkan penilaian yang relatif lebih positif kan. Posisi Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ini sebetulnya strategis karena beliau itu kan mengetahui day to day, detail-detail dan tema-tema soal pertahanan HI itu kan menjadi skop pekerjaan beliau itu kan di kementerian. Tapi mungkin memang bagaimana debat berlangsung dari awal yang cukup tegang dan cukup panas itu bisa jadi mempengaruhi para calon untuk saling berinteraksi di atas panggung. Itu bisa jadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi performa tiap capres. Jadi untuk mengetahui pengaruh dari debat capres itu kita setiap debat coba untuk melihat ya. Kita coba tanyakan ke responden apakah kira-kira debat itu mempengaruhi pilihan mereka. Nah, selama 3 kali debat itu kita bisa simpulkan debat itu mungkin bisa merubah pilihan sekitar 10-11% dari pemilih. Nah, mungkin jika kita lihat angkanya saja, ya itu terlihat tidak terlalu besar kan, sekitar 10%. Karena memang 3/4 dari publik itu sudah bisa dibilang sudah cukup mapan pilihannya. Meskipun begitu, hasil survei Litbang Kompas terakhir bulan November-Desember itu menunjukkan masih ada sekitar 20%-an undecided voters yang masih belum menentukan pilihan. Nah, ketika kita melihat dalam konteks tersebut, angka 10% ini menjadi signifikan nih. Kira-kira bagaimana debat-debat yang kemarin sudah dilaksanakan dan nanti akan dilaksanakan itu bisa memiliki pengaruh nih di bilik suara nanti.